meskipun sedikit saya bisa mendapatkan uang dari internet setiap bulannya. Seperti apa pengalamannya? Yuk kita mulai. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, dan ini pengalaman saya, bukan untuk menceritakan cerita tinggi, tapi untuk membagi kisah, dan semoga teman-teman bisa dan mau mendengarkannya. Jadi mula-mula saya menjadi warga internet itu sejak tahun 2005. Pertama kali itu media sosial yang saya ingat itu Yahoo Messenger. Saya buat akun di tahun 2005, kemudian ya kita chatting untuk senang-senang, dan lagi-lagi di tahun yang sama juga saya buat atau bergabung juga di IRC atau MIRC, itu juga sama media sosial, dan di sana ada permainan kuis dan saya bisa belajar mengetik dengan lincah dari media sosial itu. Dan waktu terus berlanjut, dan saya baru kembali online di tahun 2008 menjelang kuliah. Saya online, dan di situ saya bikin Facebook. Lagi-lagi masih belum tahu cara mencari uang di internet. Pada akhirnya di tahun 2014, di mana rame-rame orang mulai tren dengan mencari uang di internet, dan di saat itu di awal tahun 2014 itu saya memutuskan untuk membuat blog. Dan sebenarnya blognya juga sudah ada sejak tahun 2012, namun karena tidak pernah saya update, maka di tahun 2014 itu baru kembali saya aktifkan. Dan selain daripada blog, ada juga channel YouTube-nya mulai saya buat sejak tahun 2014. Dan blog itu saya ingat di Blogspot, dan ya kemampuan menulis saya, meskipun saya seorang guru bahasa Indonesia, tapi tidak terlalu piawai dalam menulis, dalam meramu kata. Dan akhirnya tulisan-tulisan saya yang ada di sana ya seputaran bercerita, dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang formal saya buatkan dalam bentuk berita ringan dan saya posting di sana. Dan juga ada tulisan-tulisan yang saya ambil dari teman-teman, dan juga ada juga tulisan-tulisan yang copy paste lurus tanpa edit dan modifikasi. Kemudian saya lihat-lihat, ternyata blog itu bisa dibuat menjadi uang, bisa menghasilkan uang dari blog. Dan itu saya baca dari pengalaman-pengalaman teman-teman lainnya di internet. Kemudian saya coba untuk mengajukan, dan setelah saya mengajukan ternyata diterima oleh Google. Jadi di Google itu ada program yang namanya monetisasi blog, dan ada beberapa hal di internet seperti di YouTube dan juga di blog bisa kita monetisasi. Dan saya ajukan monetisasi, diterima. 1 bulan kemudian, setelah saya hampir lupa-lupa, dikirimlah sebuah PIN, surat yang berisi PIN untuk memverifikasi alamat kita bahwa benar itu adalah kita. Kemudian saya isi, dan ya penghasilannya berjalan seperti biasa. Dan saya juga merasa itu biasa-biasa saja, karena ya dengan viewers blog saya yang sedikit, tidak mungkin saya mendapatkan 1.300.000 dalam 1 bulan. Karena aturan di Google, kalau penghasilan kita mencapai 1.300.000 setiap bulannya, maka otomatis akan ditransfer ke rekening kita, tentu melalui proses-proses verifikasi sebelumnya. Dan pada akhirnya di tahun itu saya terus membuat blog itu, hingga pada akhirnya setelah saya berdiskusi dengan saudara-saudara saya mengganti nama blog itu dengan Mata Timur. Mata Timur, mula-mula masih Mata Timur.blogspot, dan saya belajar lagi sampai mengganti blogspot itu menjadi domain yang profesional dengan matatimur.com. Lagi-lagi dengan hasil tukar pikiran dengan teman, saya beralih dari blogspot ke WordPress, dan di situ iklannya mulai jalan. Dan juga hingga pada tahun 2018 YouTube-nya sudah mulai aktif. Ya, mula-mula di 2014 YouTube-nya saya isi dengan kegiatan-kegiatan harian dan video yang tidak jelas. Dan 2018 itu saya mulai rajin memposting, dan disarankan juga oleh teman saya untuk memposting lagu-lagu timur, dan di situ saya posting, banyak dapat views, tapi ya
sering lagi waktu berjalan, yang namanya kita posting lagu ternyata ada aturannya. Tidak semua lagu kita bisa posting, apalagi itu lagu milik orang lain. Nah, dari situ ya saya terima gaji pertamanya di tahun 2018. Bayangkan mau menulis blog dari 2018, setelah 4 tahun kemudian baru mendapatkan uang. Dan itu akumulasi dari penghasilan YouTube dan juga penghasilan yang dari blog. Saya terima sekitar awal itu ya mungkin 4 juta. Dan pada akhirnya di tahun 2020, saat awal-awal pandemi di seluruh muka bumi ini, saya memutuskan untuk bernyanyi sendiri dengan modal sebuah keyboard yang ada. Terpaksa ya mau tidak mau, karena kita dirumahkan, maka saya bernyanyi mulai tahun 2020. Ya kurang lebih 2 tahun saya menyanyi, dan ya seperti itu. Yang ada telinga Anda sakit. Nah, tentu Anda bertanya-tanya berapa sih penghasilan saya setiap bulan? Berapa? Tidak banyak. Yang jelas tentu hanya selalu batas minimal, yaitu 1.300.000. Tidak sampai 5 juta per bulan, tapi ya lumayan cukup untuk kita membayar tagihan kartu prabayar, karena kebutuhan internet saya per bulan itu juga lumayan tinggi. Jadi maksudnya kartu pasca bayar itu saya bayar per bulannya dengan menggunakan uang dari AdSense itu. Ya, bagi teman-teman yang megang HP, sebenarnya itu sudah merupakan peluang untuk bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri dari internet. Pertanyaannya itu, apakah kita bisa mengenali potensi diri yang ada? Karena YouTube itu membutuhkan kreativitas. Kalau kita kreatif, mampu menggali potensi yang ada pada diri kita, mampu mengenali segala kemampuan yang ada pada diri kita, maka kemampuan itu bisa kita konversikan menjadi uang lewat YouTube, lewat blog bisa. Zaman sekarang sudah banyak orang yang sukses di dunia internet, bukan hal baru lagi. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa kurang, jangan merasa insecure. Asik. Kesimpulannya, peluang sudah ada genggam di tangan. Sekarang bagaimana Anda memaksimalkan peluang itu untuk bisa membuat Anda lebih baik daripada hari kemarin. Dengan YouTube ini, dengan internet ini, kita bisa mengurangi tingkat pengangguran. Walaupun tidak banyak uang yang kita dapat, tetap kita harus mensyukurinya. Baik, hanya itu, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dulu, kita sambung pada waktu yang lain. Komen-komen di bawah ya, nanti kali berikut saya baca komentarnya. Dah.